urusan rezeki itu malah repot. Modal kajian Nabi Muhammad SAW waladhi nafsi biyadi, demi zat di mana nyawaku berada di genggamannya. Uang kuwi orang mungkin mati kejaba nyempurnakno utawa ngentekno jatah rezeki ning dunya. Oleh karena itu wajib fitolak. Sampai yang boleh rezeki ya sekali. Contoh gambarannya ya. Sampai urip ning gone dunya, mulai urip ning gone dunya sampai mati, jatah dengan kok ternyata 1 miliar, bisa 1 miliar itu. Ya. Jadi 1 miliar kira-kira entek dalam waktu 3 hari, berarti setelah 3 hari sampai itu siap mati. Tapi 1 miliar itu sampai entek kok selama 60 tahun, berarti urip sampai ning gone dunya ya 60 tahun, ya. Lah coba kok kan ra ngerti kira-kira jatah gimana ora ngerti. Umpama ngerti mesti TWP. Ya mesti TWP, orang mungkin jalur gaji akeh mesti. Mesti gajinya mau sithik wae. Lah dulu sampeyan gak ngerti apa golek wae. Umpama ngerti ya umpama ngerti. Iku mesti kalau urusan kerja itu kan wilayah kita. Ya sampai kerja mulai iso sampai sore terus apa bar maghrib sampai bar subuh lah kira-kira. Itu kan wilayah kita. Kita diberi wilayah seperti itu. Kalau kerja. Tapi untuk masalah jatah rezeki kira-kira untuk piro itu kan wilayah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita komplain. Kalau kerja saya mulai pagi sampai sore, mestinya jatah saya sekian ya Allah. Kenapa saya kasih jatah sedikit seperti ini? Itu bukan wilayah kita. Jadi untuk masalah rezeki itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberi wilayah untuk berusaha. Lah, kenapa akhir zaman itu kok saya susah? Karena ada wilayah-wilayahnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu kita singgung, tapi kita ikut di dalamnya. Sehingga kita tidak jadi penentu. Ya, guys, ya jadi jangan contoh paling gampang ya urusan duit, urusan apa? Duit. Jadi sampai kerja mulai esok sampai sore itu silakan wilayah kita, ya. Tapi untuk jatahnya berapa, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh sampai ngatur. Engkau nek untuk akeh ya alhamdulillah, untuk sithik ya ora apa-apa. Iku nuduno sampai wis ora nuruti. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada. Jadi kalau mereka membaca sejarah dengan detail, mestinya Nabi itu juga ada yang dari bangsa Arab. Nabi Nuh itu juga dari bangsa Arab. Cuma karena mereka itu fanatik terhadap komunitasnya, yakni komunitas Yahudi, kemudian mereka mengatakan tidak ada Nabi itu dari komunitas bangsa Arab. Seandainya Muhammad itu adalah seorang Nabi, pasti dari komunitas kami. Lah baru ada ayat turun, qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Lah maksud ayat dari atuhajjunana fillah, orang-orang Yahudi itu dikongkon ngomongin kanjeng Nabi Muhammad, awakmu jajal ngomongin orang Yahudi. Mosok mereka itu debat kalian semua, debat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini ya. Kejadian di alam raya ini mulai satu di antaranya Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Itu kan keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu keputusannya Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang Yahudi kok mendebat keputusan itu? Cara gampangane, Pak Presiden, Pak Jokowi itu punya hak ngangkat menteri si A. Setelah si A ini dipilih jadi menteri, kemudian rakyatnya komplain. Kewenangan rakyat itu apa? Nah kira-kira seperti itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah memutuskan bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Kemudian orang Yahudi mengkritisi itu, Muhammad gak pantas jadi nabi. Umum Muhammad itu nabi mesti dari komunitas orang Yahudi. Ya. Lah intinya wong Yahudi sampai komplain seperti itu karena wong Yahudi itu hasud. Mulai wong hasud itu cara dawuh sebagian ulama, mereka itu gak ridho karo apa sing dilakoni Allah Subhanahu wa taala. Semisal contoh ya, ono si A karo si B, biyen kurang-kurang yo bareng, pokoke sekolah bareng, ya pokoke kelakuane padha, ngopi yo bareng, yo joinan dan seterusnya.
Mulai wali zaman ternyata si A itu sugih, si B tetap miskin. Kemudian si miskin, si B yang miskin ini kemudian menghasuti si A. Ya, menghasuti. Lah yo koyo ngono sugih. Pernyataan-pernyataan seperti itu kan ada sebuah kesan bahwa si B itu ngarani pengiran itu salah alamat ngawai rezeki. Padahal kalau Yahudi, kenapa Muhammad dijadikan nabi? Mesti nilai Muhammad itu nabi, mesti dari komunitas orang Yahudi. Kan podo kalau ngarani Allah Subhanahu wa taala ngangkat Muhammad dari nabi itu keliru. Betul. Yes, ya. Lah, semuanya ini terjadi karena memang ada, ya. Karena memang ada. Mulai sampai itu punya adat silakan, tapi ojo sampai adat itu merusak ilmu sampean. Contoh misal kayak gini. Ketika ada orang itu nenek moyangnya kaya, ya, si A kaya, itu dua anak, Yusuke, dua putu, Yusuke, dan seterusnya, Yusuke. Seolah-olah orang iki miskin itu gak pantas. Begitu pula sebaliknya, ya, bayi miskin, terus dari keturunan miskin, orang miskin, dan seterusnya. Seolah-olah orang iki suka orang pantas. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu punya kemampuan di mana sing sugih tidak dadekno miskin ya pantes, sing miskin tidak dadekno sugih ya Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Padha karo Yahudi ya. Tradisi jadi nabi setelah era Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kan tradisinya orang Yahudi semua, Bani Israel. Sampai terakhirnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Bani Israel atau dari komunitas Yahudi itu banget akeh. Sampai terakhir adalah Nabi Isa. Kemudian setelah Nabi Isa muncul seorang Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad dari komunitas bangsa Arab. Karena sudah terbiasa bahwa Nabi itu harus dari Bani Israel, nek ono Nabi yang tidak lulusan Bani Israel seorang orang pantas dadi Nabi. Ya mulai sampai perasaan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti pokoknya waktu sampai kok koyo ngene ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala banyak anak itu wajar-wajar saja. Ono wong wali luar biasa, anake yo ngalim jebule putune ndedek. Ya, itu yo iso-iso wae. Dan itu semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ora sampai ngatur ya. Artinya ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap rasul dari komunitas Bani Israel, Allah tetap punya kekuasaan ngangkat nabi dari selain Bani Israel, dan ketepaan nabi akhir zaman itu dari bangsa Arab. Dan itu wilayahnya Allah, ya wilayahnya Allah. Makanya berulang kali memang kita itu diberi wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada wilayah-wilayah yang nggak perlu kita singgung. Contoh kayak gini ya. Di antara yang digambarkan oleh para ulama dan seringkali dialami oleh masyarakat. Kalau urusan kerja itu kan wilayah kita. Ya, sampai kerja mulai isu sampai sore terus bermagrib sampai bersubuh lah kira-kira. Itu kan wilayah kita. Kita diberi wilayah seperti itu kalau kerja. Tapi untuk masalah jatah rezeki, kira-kira untuk itu kan wilayah Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita komplain. Kalau kerja saya mulai pagi sampai sore, mestinya jatah saya sekian ya Allah. Kenapa saya dikasih jatah sedikit seperti ini? Itu bukan wilayah kita. Jadi untuk masalah rezeki itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberi wilayah untuk kerja. Foto sampai ini, contoh gampangannya kan, sampai itu boleh jodoh, itu mulai cemile itu ya, boleh pedoan, apa gitu ya, pedoan. Kono sabut kayaknya sabut, juga dilihat itu apa tak boleh. Itu wilayah Allah. Kita hanya berusaha. Lah, kenapa akhir zaman itu kok saya susah? Karena ada wilayah-wilayahnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu kita singgung, tapi kita ikut di dalamnya. Sehingga kita tidak jadi penentu. Ya, jadi jangan contoh paling gampang ya urusan duit, urusan apa? Duit. Jadi sampai kerja mulai esok sampai sore itu silakan wilayah kita, tapi untuk jatahnya berapa itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh sampai ngatur. Engko nek untuk akeh ya alhamdulillah, untuk sithik ya ora apa-apa. Iku nuduhno sampai wis ora nuruti nafsu, nggih. Nuduhno sampai wis ora nuruti nafsu. Lagi pula sampai nek nate maos hadis, iku sampai terlalu untuk urusan rezeki iku malah repot.
Modal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi nafsi biyadi, demi zat di mana nyawaku berada di genggamannya. Uang kuwi orang mungkin mati kejaba nyempurnakno utawa ngentekno jatah rezeki ning dunya. Oleh karena itu wajib fitolak sampai nek boleh rezeki ya sing apik. Contoh gampangane ya. Sampai urip ning gone dunya, mulai urip ning gone dunya sampai mati, jatahe dengan kok ternyata 1 miliar, bisa 1 miliar itu. Ya. Jadi nek 1 miliar itu kira-kira entek dalam waktu 3 hari, berarti setelah 3 hari sampai itu siap mati. Tapi nek 1 miliar itu sampai entek kok selama 60 tahun, berarti urip sampai ning gone dunya ya 60 tahun, ya. Lah coba kok kan ra ngerti kira-kira jatahe gimana. Orang ngerti, umpama mesti TWP. Ya mesti TWP, orang mungkin jatuh gaji akeh mesti. Mesti gajinya mau sithik wae. Lah dulu sampeyan gak ngerti apa golek wae. Umpama ngerti, umpama ngerti. Iku mesti sampeyan wet-wet, ya. Mulai pesen Kanjeng Nabi wajib itu lah, sampeyan golek rezeki sampai mawon, ya. Artinya sampai sing apik mawon rasa sing elek. Soale jatahe sampeyan mesti pestekno dening Allah Subhanahu wa taala. Nek rezeki ku durung entek-entek, ya berarti sampai dulu bakal mati. Tapi nek rezekinya sampai wis entek, tetep belum bakal mati. Ya, meskipun sampai nggone omah sing dene tumpukan emas tetep mau mati. Soalnya jatahnya sampai wis entek. Ya, wis iki dalam urusan wilayah-wilayahnya Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu kita masuk di dalamnya. Karena kita enggak akan jadi penentu. Ngusaha di ora iso, ya. Tapi ada wilayah-wilayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Nah, kaitannya dengan jabatan menjadi seorang nabi itu wilayahnya Allah. Mulane wonten dawuh Imam Al-Bukhari dawuhake wala takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khair a'la aqaba. Jabatan dadi nabi gak iso sampe usaha. Nek sebagai sampe ibadah kuwi 24 jam non stop lho. Tetap ora iso dadi nabi karena nabi itu murni anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Gak iso sampe usaha. Nek sampai pengen jadi wali itu bisa ada tahap-tahap usahanya iso. Tapi nek jadi nabi gak iso. Karena nabi itu murni anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Nisbate sampai ngamal ati kaya apa, nek jatahe sampai niku ora dadi nabi, tetep ora dadi nabi. Ya. Yes, ya, jadi kaitannya dengan jabatan nabi itu wala takun nubuwatun muktasabah. Kenabian itu gak bisa diusahakan walau rokok fil khairi a'la aqaba, meskipun orangnya itu dalam urusan kebaikan munggah terus. Ya, jadi dina iki ngamali seket, sesuk 100, sesuk 200, tetep boten saged dadi apa? Nabi. Ya. Soalnya nabi ku boten saged tek usahani kelawan ngamal, tapi nek wali tesih saged. Ya. Boleh didhawuhna kalian sebagian ulama, balda kafadullah yu'tihi liman yasha'u jallallahu wa idumina. Kenabian itu murni anugerah Allah. Amal kita sama sekali tidak mempengaruhi jabatan jadi nabi. Ya, jadi jabatan kenabian itu murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah kepada siapapun yang beliau kehendaki. Si A pengen jadi nabi, jadi nabi. Si B pengen jadi nabi, jadi apa? Nabi. Meskipun ngamal biasa. Ya, jadi jabatan kenabian adalah jabatan yang tidak bisa diusahani. Orang itu sampai ngomong baru ikut saged. Ya. Panitia pemilu tesih saged gitu kan. Tapi nek ngomong boten saged. Dadi wali tesih saged usahani. Ya, dadi wali tesih saged apa? Diusahani. Bahkan orang wali itu sepele. Dadi wali sepele. Nek boten lepat asmanipun Bisrul Hafi, kula suka asmane nggih. Nek boten lepat Bisrul Hafi. Niku piyambake nemu kertas yang berbeda. Kertas itu tidak uang. Tek temok beliau, barang tek temok, tek buka ternyata tulisan itu Bismillah. Saking hormatnya Bisrul Hafi yang boleh tulisan ini, kertas itu cukup. Tek jupuk, tek resi, tek minyak. Sama niku, piyambak itu dipengi dari mau dipengi. Nek awakmu cek lo jenengmu ning gone donya, maka jenengmu tak sucekno ning gone donya ning gone akhirat. Padahal sadurunge ora dene ngamal apa. Tapi diangkat dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara ana
tulisan bismillah ning gone kertas selametno piyambake. Rantes sakjane iki ide-ide wong. Leo guru-guru ngamal koyo niku tok. Jadi kadang ngamal-ngamal kaya ngene. Jadi nek dadi wali masih ada kesempatan ya. Jadi saya merasa susah gitu. Iso opo. Nek nabi pancen wis dituntut. Jadi sampean yo ora usah. Ya pengen dadi nabi barang to sesuk ning jabatan sampai ingin terus daftar terus aku nabi ora usah. Terus sampeyan harus dituntut gitu. Terus dari ini diperdawake mohon guna warok hukum. Allah Subhanahu wa taala itu pengiran kita ya pengiran yang ini bahasa roh. Kalau sampai itu sering kali mau coba Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Lafaz Rabbun atau biasanya Jawa yang mana pengiran itu punya arti kata. Di antaranya Rabbun kuwi wong sing didik kita. Ya Rabbun itu kadang maknanya wong sing didik kita. Soalnya kita kan ngerti ya, mulai cilik kadang ono bocah cilik itu punya kemampuan yang di luar kemampuan wong tuane. Ya, bocah cilik wis kok ilham. Lah iya, wong bocah cilik kok iso nirokno sing diajarno wong gedhe. Iku nek ora ilham dening Allah Subhanahu wa taala, ya iso kaya ngono. Ya mulane kita itu mbok piye terus didik dening Allah Subhanahu wa taala. Di antara male maknane Rabbun kuwi mudabbir, zat sing ngatur. Berarti teknik ini jenengan artane kaya wa rabbuna wa rabbukum, Allah adalah zat sing ngatur kita ya sing ngatur alammu kabeh. Artinya seluruh kehidupan kita itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang meneh Rabbun kuwi maknane nggih, maknane Rabbun itu adalah muslih. Muslih kuwi ndak sing memperbaiki kita. Mulai sampai kita elek, ya sampai nang-nang Allah Subhanahu wa taala mau. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu punya kemampuan dadekno wong elek dadi apik. Contoh di antara setengah gambar kalian para ulama, lain kita itu dulu itu atau ya mani loh, mani. Bareng dari jawaban ya kita lucu nih loh. Ya, kita lucu nih, kita ambil itu betul boleh banget. Lain, kalau biar itu mani, bareng recet dari jawaban ya kita lucu nih. Iku nuduh Allah Subhanahu wa taala muslih dan sing iso ngapihi kita. Lah kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita dan Tuhan kalian semua, maka semua wilayahnya ya terserah kepada Allah. Jadi Allah pengen dadekno Nabi Isa dadi nabi ya silakan karena memang miliknya Allah. Kekuasaannya Allah. Allah Subhanahu wa taala pengen dadekno Muhammad dadi nabi ya terserah Allah karena itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuna wa rabbukum. Lah, dawu wa rabbuna wa rabbukum ini digunakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantah orang Yahudi. Bantahnya gimana? Nek Allah itu pengerane alammu tok terus ngangkat aku itu keliru. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu pangeranmu ya pangeranku. Jadi nek ngangkat sama komunitasku ya terserah Allah. Kecuali kalau memang Allah itu pangeranmu tok ora pangeranku. Engkau ngangkat aku berarti keliru. Yes. Iku sing dimaksud wa rabbuna wa rabbukum. Terus mari kita memiliki walana a'maluna walakum a'malukum. Kami juga punya amal yang dapat menyebabkan kami itu dimuliakan Allah. Kalian orang-orang Yahudi juga punya amal yang menyebabkan kalian semua juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa ini bukan ini nih. Ayat ini bolak-balik tahu nih. Berarti tak ada lagi benar. Artinya masing-masing dari kita ya kita semua ya. Entah nanti antara orang Islam dengan orang Islam yang lain atau orang Islam dengan agama lain, masing-masing itu punya amal yang berpotensi amal itu ndadek wong sing amal itu mulia. Sampai mungkin punya amal yang saya tidak tahu sing nyebabno sampai itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya juga punya amal di mana sing nyebabno aku mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai mungkin nggak tahu. Mulai disebutkan kalian para ulama, likul syai'in maziyatun. Setiap perkara itu pasti punya keistimewaan.
Dan mungkin saja keistimewaan itu sing dadekno sampean mulya. Di antara beberapa cerita wali, kita cerita wali, karena wali itu ya ojo sampai nanti kemudian mesti sholat seragam boten ya. So wali kadang ya nemu cangkruk terus sangenan langit, ya ngono tok kadang. Tapi ora rokok nek kan rokok repot ya sampai ora rokok barang iki lagi. Ora dadi wali seperti itu. Betul ya. Imam Junaid al-Baghdadi itu ulama besar, ya. Pimpinan ahli thariqah itu diantaranya adalah Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi. Muridnya wakil berarti. Tapi beliau itu diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata barokah beberapa rakaat yang sangat sedikit yang dilakukan beliau pada malam hari. Pada saat Imam Junaid al-Baghdadi ini kabundut, niku wonten wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ngipi ketemu kalian Junaid al-Baghdadi. Tangkap dengan Junaid al-Baghdadi, ma fa'alallahu bika. Tuhan bersikap kepada kamu seperti apa? Dijawab oleh Junaid al-Baghdadi, saya. Tapi yang menjadi catatan bagi saya adalah tohatil kalibarat wa fahyatil kalisyarat ila rukai'atun roka'na fiha filail. Seluruh isyaratku, seluruh arahanku itu semuanya hilang. Karena beliau itu seringkali menasihati murid-muridnya. Jadi seluruh nasihat saya ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali ketika saya sudah meninggal. Yang memberikan manfaat kepada saya ternyata beberapa rakaat yang sangat sedikit yang saya lakukan di malam. Nah, ini wali. Ternyata seluruh amalia yang sekian banyaknya yang bermanfaat untuk saya Junaid al-Baghdadi ternyata cuma beberapa rakaat yang dilakukan pada malam. Nah, mulai kajian Nabi nanti ketika nanti jadi hasil mengapa itu apa? Kajian Nabi jawab yaitu ifsa'us salam wa i'amut ta'am wa sholatu bilail wa nasuniyam. Siji tandanya mengapa itu uluk salam. Cara istilah Jawa ya nyoponan. Nggih. Kalau tanggane nyopo, kalau dulure nyopo, ora kok malah memalingkan wajah. Ifsa'us salam. Sing kedua i'amut ta'am. Seneng wedaran, ya seneng wedaran. Kalau tanggane yo senengane atur-atur, kalau koncone senengane atur-atur. Yang terakhir itu di antara sifat yang disebutkan oleh Rasulullah adalah wassolatu bilail wan nasuniyah. Nek dalu sholat malam, sedangkan makhluk-makhluk yang lain, manusia-manusia yang lain dalam kondisi tidur. Ya, jadi sampean dalu kira-kira jam 10 mulai sholat rakaat berarti turun nek ora apa-apa. Sebenarnya ngapalno dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Iki tak mikir. Sekarang kalau kita mulai dalu sholat, mulai dalu ora jelas ini. Kanjeng Nabi nanti ngendikan afdhalus sholati ba'dal fardhu sholatul lail. Sholat yang paling utama sausé sholat fardu itu sholat malam. Sholat malam bukan berarti kok kemudian sholat isya, sholat maghrib betul ya. Sholat malam itu yang dikehendaki oleh Rasulullah itu adalah sholat sepertiga malam terakhir. Jadi cara gampang ini ya waktu sahur ya. Jadi jam 1, jam 2, jam 3 ya. Kira-kira sama itu ya. Jadi afdhalus sholat ba'dal fardhu sholatul lail. Sholat yang paling utama sausé sholat fardu itu sholat malam. Kenapa demikian? Satu ya, uang ini hari ini mesti upik urusan dunia sampai itu subuh, sampai itu sore, bahkan arep turu lho, pikirannya kakek dunia toh. Terus belum ratu banyak fakta itu, orang masalah itu. Mulai kita luangkan waktu pada malam hari, fokus sholat, fokus munajat ning Allah, angin-angin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya sampai rino, meskipun sampai sholat duhur, meskipun sholat asar, meskipun sholat subuh, tetap pikiran-pikiran dunia itu bisa Allah. Iku sampai sini biasa sholat, pokoknya sih rata sholat, malah tambah. Ojo sampai kita masuk nih dunia ayat alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alha ngelalek nokum ing sur kabeh atakasur kemungkinan bondo. Ngurusi bondo, ngekeh bondo, numpuk bondo, sampai ngelalek wong-wong ini ku
sangka akhirat sangka Allah Subhanahu wa taala. Sampai wong sing ngekeng-keng bondo iku hatta zuhurul maqabir, sampai piyambake iku ziarah ning kuburan. Maksudnya ziarah ning kuburan mati. Jadi ngurusin dunia sampai lali akhirat, lali mati ini barang mati lagi sadar. Ternyata aku saiki wis mati. Lha sampai kejadian kaya ngono. Karena Kanjeng Nabi itu nate dawuhake wonten komunitas sokben iku yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Ana komunitas umat Kanjeng Nabi seneng makhluk sampai lali ning gone Allah Subhanahu wa taala. Iku kejadian itu saja. Yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Seneng makhluk sampai lali ning gone akhirat. Terus kalian ini kaitkan sholat dulu ya, ini pokoknya promosi tenanan ya, pokoknya promosi tenanan. Lalu apa sampai roja dia berarti ya diledek baru-baru lo kayak apa ya. Contoh mana ya, kaitannya kalian sholat. Kenapa pentingnya sholat? Sampian banding nomawon sekali-kali kalau ahli dunia ya, banding nomawon ya, kesankan untuk isim kalau Subhanahu wa ta'ala. Ini saya tidak bermaksud mikir sopoan ya. Wong rekekan, menawa sing singgil, semoga saja ya orang singgil. Wong rekekan jam 2 jam 3 itu makan mau pasar. Saya tidak menafikan itu ibadah, bisa saja itu ibadah. Tapi mbok piye-piye desain dulu. Desainnya tetap desain dulu. Tapi saya tidak mengatakan kemudian dunia betul. Mungkin saja itu jadi ibadah, tapi desainnya tetap desain dulu. Banyak gerimis tetap angkat. Sampai hujan-hujan, kadang orang hujan tetap mangkat. Lalu sampai bayang lagi, jam sakmu tetap makan moro pasar, boleh sayur, terus boleh duit, sampai mulai tekan rumah jam 9, jam 10 tetap lakukan. Kita meluangkan waktu hanya 5 menit untuk melaksanakan sholat malam hari, kok sempat? Ternyata kira-kira sampai ditakoi ya Mas, lah iya sing kedunyan wae semangate koyo sampai jare ini eling akhirat ora semangat. Kira-kira siap ora lain gitu. Jadi ini berbanding ngomong. Saya tidak kira-kira betul ya. Payah. Ya sampai lah mulai nek cara Quran gitu Quran. Kanjeng Nabi itu berulang kali eling Allah Subhanahu wa taala, di antara ayatnya adalah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyan ataqallahu maqamam mahmuda. Muhammad, sempatkanlah sebagian malammu untuk tahajud. Mulai tahajud kan Kanjeng Nabi itu hukumnya wajib. Soalnya buat kita Kanjeng Nabi itu dakwah. Uang kok dakwah, interaksi kalau makhluk itu mesti rutin. Orang mungkin rutin, mesti rutin. Lah waktu yang paling memungkinkan wong pikirannya gak ruwet, itu mesti nek dari. Wes iki aku promosi sholat malam, wis muga-muga sekali-kali ngamal hadis Kanjeng Nabi, sholat malam itu api-api sholat sakwise sholat fardu nggih. Ya sekali-kali banding karo ahli dunia lha iya sing ahli dunia semangate koyo ngono, kene jarene ngaku ahli akhirat ora semangat. Supaya sekali-kali eling udah saya eling kok. Jadi masing-masing dari kita punya amal. Di antaranya lagi ya, wonten Imam Syibli ya. Ini saya tak terangkan kaitannya walana amaluna walak amal ya. Jadi sampai punya amal-amal istimewa di mata Allah. Saya mungkin ya punya amal yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku kira-kira sesungguhnya Imam Syibli itu ulama besar. Ibadahnya luar biasa. Ketika beliau itu kabudut ya, kemudian diimpeni Allah, ditemani Allah Subhanahu wa taala. Tedawi Allah Subhanahu wa taala dosa tak sepuluh kabeh. Terus ditakoni dening Allah Subhanahu wa taala. Apa ngerti penyebabnya apa dosa tak sepuluh? Imam Syibli cara gamane pede karena ngamale luar biasa. Beliau menjawab bisolihi amali. Dosaku jenengan sepuluh gara-gara ngamal sholatku kata. Ini wajar karena Imam Syibli memang ibadahnya luar biasa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala malah dawuh ora berlebihan. Terus Imam Syibli jawab kalau tidak
dengan ngamal soleh itu ya berarti diikhlasi fi ibadati. Berarti karena ketika saya ibadah saya ikhlas, itu penyebab saya jenengan maaf. Allah Subhanahu wa taala malah menghentikan yurah guru Imam Sibli masih menjawab lagi. Ya gara-gara saya itu sering haji, sering sedekah, sering puasa. Allah Subhanahu wa taala malah jawab yurah guru. Akhirnya Imam Sibli itu nyerah. Karena kira-kira amalia sing sekiranya beliau jago-jago kalau di hadapan Allah, ternyata semuanya tidak menjadi penyebab beliau dimaafkan oleh Allah. Akhirnya Imam Sibli nyerah. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala ngerti apa sing nyebabnya sampean tak sepuro. Imam Sibli nyerah, mboten ngerti. Akhirnya Imam Sibli dieling Allah Subhanahu wa taala sampai eling tahu. Biyen tahu ning gone kota Baghdad sampean nemu kucing dalam kondisi kanyekben karena musim-musim hujan. Ketika menyaksikan kucing kanyekben saking welase sampeyan, akhirnya kucing sampai kemuli. Akhirnya Imam Sibli ngakoni, nggih, kula iki. Lha ngono eling Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu lah goro-goro kuwi dosamu tak sepuro kabeh. Ya, tentu kalau yang nemu kucing yang berjalan sangat kemuli. Mudah tadi apa? Lalu Imam Sibli ibadah sampurna akeh. Ikhlasnya jelas ikhlas. Haji itu luar biasa. Maksudnya akeh. Saudara ya kata. Tapi ternyata sing nyebabno beliau di sepuro dening Allah, iku gara-gara tahu ngemuli kucing. Tapi ya aja over lah. Kok bojone ora tau ngemuli kucing di kemana? Ya aja sampe. Wah, teman di antaranya. Di antaranya cerita adalah sahabat Bilal. Sahabat Bilal pada saat beliau masih besar, Rasulullah juga masih besar. Iku nate Rasulullah ngipi suara serampate Bilal, suara sandale Bilal itu sing di swarga. Suara serampate Bilal itu sing di swarga. Iku ngipi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ngipi kanjeng Nabi itu mesti kenyataan. Mesti kenyataan. Akhirnya paginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu takut dengan sahabat Bilal. Ya Bilal, wahai Bilal, awakmu dene amalia opo? Aku kok sampai krungu suara serampatmu ning gone swarga. Sahabat Bilal itu matur ning gone Kanjeng Nabi, kula mboten gadhahi ngamal napa. Kula niku namung gadhahi rutinitas istiqomah bar wudu langsung sholat rong rakaat jenenge sholat wudu. Jadi sampai berwudu terus ngelakoni rong rakaat. Iku tak ada Nabi. Ternyata amalia yang seperti ini menyebabkan sahabat Bilal bin Rabah termasuk yang ahli jannah. Jadi amalia sunnah. Mulai sampai ke ngamal-ngamal kita sepele-sepele sampai lapor lagi menawa wae Allah Subhanahu wa taala ngangkat derajat sampai yo baru kayak model-model begini dulu. Jadi inilah yang menunjukkan lana amaluna walakum amalun. Jadi sampai punya amalia yang istimewa yang mungkin saya tidak ketahui tapi itu menjadi sampai terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya juga punya amalia yang mungkin saya saja yang mengetahui. Dan sampai nggak tahu ya, ini kaitannya lana amaluna walakum amalukum. Terus nanti kaitannya wanah lalu mukhlisun, kami yang ada orang-orang Islam itu ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ini adalah sisi keunggulannya orang Islam. Wong Islam itu gampang ikhlas. Soalnya wong Islam itu nggak ada perhitungan. Nek ora ikhlas rugi lho. Nek ora ikhlas rugi. Di antara yang digambarkan oleh para ulama, contohnya tadi, semisal sampean sedekah ning gone tanggane sampean 1 juta. 1 juta itu mesti ono manfaate. Gelem ra mesti ono manfaat. Manfaat itu kira-kira hanya kembali kepada tanggane sampean yang menerima uang 1 juta. Apa juga bisa bermanfaat nih gue sampai. Contoh duit 1
juta sampai duit 1 juta. Nemu apa ketemu tombol kan ini duit sama 1 juta. Jelas uang ini bermanfaat untuk tombol sampean. Tapi cara bayangan ulama, kira-kira duit 1 juta sing sampean wae ngono ning tombol sampean bermanfaat untuk sampean tau. Lah sing iso nyebabno manfaat ning gone kita iku adalah ikhlas kita. Ojo sampai tombone kita untuk manfaat duit 1 juta, tapi kita yang selaku pemberi ternyata malah ora untuk manfaat. Lah yang diperhitungkan oleh Quran seperti itu. Wong liya untuk manfaat saka kita yo untuk manfaat saka ngamal kita piyambak. Lha iku yang dimaksud khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi apa-apa menungso itu iso manfaatin ngene wong liya. Tapi ora sampai ninggal awake dhewe. Nek sampean pada tahapan seperti contoh nggih, sampean ngomongin duit 1 juta ning gone tanggane, tapi pamer, tapi sombong. Itu namanya orang yang membahayakan dirinya sendiri, bukan kok bermanfaat kepada orang lain. Podo kalau sampean bayangno ono lilin sampean sumat. Ruangan sekitar itu ya padang, tapi lilinnya piyambak malah rusak. Lah aja sampai kita ngono. Duit 1 juta sampai pengen nggone tonggo jelas mendapatkan manfaat kalau 1 juta. Tapi kita sendiri goro-goro pamer, goro-goro sombong akhirnya orang untuk manfaat. Ya, mulai disebutkan di Indonesia salah satu dalil hadis khosratan la afdala ba'dahuma al-iman billah wa naf'ul muslimin. Orang sifat di mana tidak ada sesuatu yang lebih utama mengalahkan 2 sifat ini. 1 sampeyan iman dengan Allah Subhanahu wa taala, sing nomor 2 sampeyan kuwi memberikan manfaat kepada orang Islam. Ya. Jadi orang Islam itu ciri khasnya memberikan manfaat kepada orang lain, tapi orang lain lain dia mulai sampai nek ngomong wong ya diusahno ikhlas. Ojo sampai wong ya nampa manfaatnya, tapi kita malah ora manfaat blas. Manfaat pamer kok apa ya? Paling mentok sedilur ya paling mentok. Iku adalah manfaat. Kira-kira itu ora manfaat ya. Am takuluna balik ucap sama sira kabeh, takuluna balik ucap sira kabeh, pitae kelamat awal ya ilamnya. Inna Ibrahim satune Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Nabi Ishaq. Wa Yaqub lan Nabi Yaqub wal asbata lan pira-pira keturunane Nabi Yaqub. Kamu iku ana kono sapa Ibrahim sampai akhir hudan iku beragama Yahudi Allah Nasrani atau beragama Nasrani. Kul ucap sira Muhammad lahum marang wong Yahudi. Kalau Nasrani, antum kalau kau tahu siroi kau alam itu luwe ngalim luwe ngerti amillah tahu Allah. Hai Allah itu kesemuanya Allah pak alamu itu mudahnya. Wakat baru alam teman-teman lebaran atau bebas minuman saking hutan kalian Nasrani. Yahudi kalian Nasrani sampai Ibrahim sampai Nabi Ibrahim. Bikali kelawan Nabi Ibrahim. Bikoli kelamat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya. Maka orang sapa Ibrahim sapa Nabi Ibrahim Yahudiyya beragama Yahudi wala Nasraniyya dan orang beragama Nasrani. Wa yaquluna utai pira-pira wong kang disebut bahwa itu serta Nabi Ibrahim tetap bahwa iku anak lalu Nabi Ibrahim. Wa ma utai sapa wong kang dilamu iku luwih ngani ngoyo nyimpen timbang wong kata makan nyimpen kono sapa man. Ai akhfat kasihnya marake sapa man aninasi saking manungsa. Syahadatan apane persaksian. Syahadatan ing persaksian ing dalam sabi iman. Kainatan kang ono minallahi saking Allah. Ai la ahad tegese ora ono suci adalah itu luwih ngani ngoyo min timbang man. Wa hum tayyiban iku al-yahudi ku yahudi katamu padha nyimpen kono sapa yahudi syahadatallahi ing nyekseni Allah fi Taurat ing dalam kitab Taurat di Ibrahim marang Nabi Ibrahim fil hanifiyati kelawan agama Hanifiyah. Hanifiyah itu nama lain dari Islam. Mulane kanjeng Nabi nate ngendikake buistu bil hanifiyati samha. Aku itu diutus kelawan agama Hanifiyah. Hanifiyah Islam itu. Pamonggo lan ora utai Allah iku bighafilin iku dan kang lali ama sae perkara tak maluna kang padha ngamal sira kabeh. Tahdid iku meden-medeni lahu marang wong Yahudi kaliyan Nasrani. Tilka utai mengkono-kono umat iku umat kang kholat kang teman-teman selewat kono sapa umat.
laha iku tetep kedue umat makutai perkara kasabat kang agawe kulo sapa umat walakum lan iku tetep kedue sira kabeh makutai perkara kasabat kang agawe sapa sira kabeh wala tusalu lan ora bakal ditakoni sapa sira kabeh ama saya perkara kang ono kulo sapa umat ya malu nek padha agawe kulo sapa umat takut damau dhisik apa wis lolos padane ayat tilka umatun qad jadi kita terangkan kaitan kita Ibrahim wa Ismail. Itu tujuan-tujuan yang dilakukan oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani. Orang Nasrani, orang Yahudi itu meyakini bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya itu agamanya Yahudi atau agamanya Nasrani. Sebenarnya pernyataan yang seperti itu sudah keliru total. Kelirunya bagaimana? Agama Yahudi itu tren, itu kan eranya Nabi Musa. Agama Nasrani itu muncul itu eranya Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita lihat kurun waktu saja antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa itu lebih dahulu Nabi Ibrahim. Jadi kira-kira Nabi Ibrahim sekabundut, Nabi Isa itu lagi muncul. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim sing wis kabundut anut sing lagi muncul? Itu apa sampai ngarani ini? Kanjeng Nabi Muhammad anut Habib Syekh. Itu untuk waras saudara. Yang jelas kira-kira nek sampai ngomong Habib Syekh anut Kanjeng Nabi kok ora pantes sih. Karena dari sisi waktu ternyata Kanjeng Nabi uripe luwih dhisik daripada Habib Syekh. Tapi nek sampai gawe pernyataan Nabi Muhammad anut Habib Syekh. Lah itu mulai rusak itu tadi. Lah kira-kira seperti itu. Kalau orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya agama Yahudi, itu sudah keliru karena agama Yahudi itu muncul eranya Nabi Musa. Nabi Musa itu uripe sakwise Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernyataan orang Nasrani yang mengatakan Nabi Ibrahim itu agamanya Nasrani itu juga keliru karena agama Nasrani muncul eranya Nabi Isa. Nabi Isa itu urip sak mantune Nabi Ibrahim wis kabundut. Boleh. Dadi sampeyan iso bayangno apa nggih sampeyan iso bayangno kira-kira sampeyan duweni buyut sing sampeyan ora ngonani uripe. Terus sampeyan mengeluarkan pernyataan buyutku anut aku. Iku tanggal-tanggalku kira-kira ya buyutku lagi ngedar apa lagi stres apa lagi bermobil. Karena kamu mungkin wis kabundut anut sing lagi boleh, sing ono mesti kita sing anut buyut kita karena usianya buyut kita ternyata lebih dhisik daripada kita. Mulai pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani yang berkaitan dengan Nabi itu mesti keliru total karena dari sisi sejarah waktu ternyata sudah tidak nututi. Nabi Musa kira-kira urip, Nabi Ibrahim wis kabundut, apa Nabi Isa alaihissalam. Terus yang berikut waman adramu mimman kata masyahadatan indahu minallah. Wong sing paling dolim iku wong sing rahasiakno persaksiannya Allah. Nanti cara gambarnya gitu. Nek boleh tahu itu kan sudah ada ya, bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya adalah Hanifiyah. Sampai Nabi Hanifiyah ya Islam ya. Nabi Ibrahim agamanya adalah Islam. Itu tercantum dalam kitab Taurat. Kitab yang selama ini dibaca oleh orang Yahudi dan mereka ya paham bahwa agamanya Nabi Ibrahim adalah agama Hanifiyah atau agama Islam. Kemudian gara-gara geteng karo Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian ajaran kitab Taurat dirombak total. Sing awal mulanya Nabi Ibrahim agamanya adalah Islam, sekarang agamanya adalah Yahudi. Koro-koro geteng karo Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya mulai kadang penting ngono nggih. Kadang kita itu menyebut salah satu tokoh itu ya untuk menguatkan pendapat kita. Menyebut tokoh ini punya pemikiran seperti ini. Ternyata punya kepentingan pribadi. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengatakan Nabi Ibrahim adalah agamanya Yahudi. Supaya agama Yahudi diarani agama Nabi. Jadi kok sampai kejadian seperti itu ya. Jadi wong sing paling boleh cara Al-Qur'an diantaranya adalah wong sing niku merahasiakan persaksiannya Allah Subhanahu wa taala. Wong pangeran nyebutno ngene sampai kok malah ngomongin ngene. Lha kok sampai. Di antaranya lagi yang dilakukan oleh orang Yahudi. Di Taurat kan sebenarnya ada orang zina itu dirajam.
orang zina itu ya di rajam. Ya, jadi balami waktu sampai mati. Itu ajaran dalam kitab Taurat. Tapi ketika yang melakukan zina itu adalah tokoh terhormat, ya, tokoh terhormat, ayat itu dirubah. Yang awal mulanya dirajam, ternyata ayatnya dirubah, harus dibelas kasih. Akhirnya orang-orang Yahudi itu kalau yang melakukan perzinahan adalah tokoh-tokoh yang terhormat, mereka tidak melakukan hukuman rajam, tetapi justru memberikan motivasi kepada orang-orang yang melakukan zina. Lah banyaklah ayat-ayat yang terdapat kitab Taurat yang direvisi oleh orang-orang Yahudi untuk menuruti hawa nafsu. Kalau kalau melakukan maka sahabat walaupun maka satu walaupun